hari ini kita akan membahas tentang hermeneutik. Hermeneutik ini diantara para orang percaya dunia bagi hamba Tuhan kadang-kadang seperti ditakuti, sebab ada orang bilang hermeneutik itu adalah pemikiran manusia. Tapi dikala kita belajar hermeneutik, nanti saudara akan lihat bahwa apa yang mereka pikirkan belum tentu benar 100%. Walaupun mungkin ada juga orang manusianya ya. Nah, pertama kita akan belajar tentang hermeneutik. Nah, hermeneutik ini singkatnya adalah ilmu menafsir, begitu ya. Kalau disebut hermeneutik adalah ilmu menafsir. Nah, dalam kata awalnya ya, kata hermeneutik itu berasal dari bahasa Yunani. Hermes adalah dewa ilmu, pidato, tulisan, penemu, dan seni. Nah, tapi kalau dalam kamus Webster dikatakan bahwa hermeneutik itu sebagai ilmu menafsir ya. Tapi kalau di dalam teologi atau dalam kekristenan, maka hermeneutik itu disebut sebagai, diartikan sebagai ilmu dan seni menafsir Alkitab ya. Jadi singkatnya hermeneutik artinya adalah menafsir. Nah, di dalam ilmu hermeneutik ini, kalau kita menafsir, ada dua hal yang harus saudara tahu. Pertama, ada istilah yang disebut dengan eksegesis. Eksegesis ini berasal dari kata kerja exegomai yang artinya mengeluarkan ya. Dalam leksikon, kata tersebut diterjemahkan menerangkan, menafsirkan, bisa menceritakan, bisa melaporkan, atau menjelaskan. Ya, nanti boleh saudara lihat di dalam Lukas pasal 24 ayat 35, Yohanes 1 ayat 18, Kisah 10 ayat 8. Jadi, eksegesis itu dalam arti kata kerja adalah menjelaskan kata, kalimat, paragraf, bahkan sebuah buku dengan cara mengeluarkan arti yang sesungguhnya dari teks yang ingin dijelaskan. Nah, itu kalau eksegese. Artinya eksegese itu membiarkan teks itu berbicara apa adanya. Nah, sebaliknya ada juga istilah yang biasa dikenal dengan eisegese. Eisegese ini memasukkan pendapat pribadi ke dalam teks ya. Kalau tadi eksegese membiarkan teks itu berbicara apa adanya, tapi kalau eisegese itu memasukkan pendapat pribadi ke dalam teks. Nah, saudara, kalau hamba Tuhan, nah mungkin saudara bisa memahaminya juga. Apakah saudara mengeksegese firman Tuhan atau mengeisegese ya. Nah, jadi artinya kalau eisegese itu, maka firman Tuhan itu menjadi selancar bagi dia untuk menerangkan idenya sendiri. Jadi artinya dia memberikan idenya kepada pendengarnya melalui ayat yang tempat dia berselancar kemana-mana. Begitu. Tapi kalau eksegese bukan. Memang dia masuk ke dalam ayat itu, dan hamba Tuhan atau pelayan firman itu dengan jemaat itu sama-sama minum ya, sama-sama makan dari firman yang diberitakannya. Nanti selanjutnya saudara boleh kasih komentar. Nah, berikutnya saudara, ada orang bertanya, kenapa perlu menafsir? Kan Alkitab itu sudah bisa, sudah cukup gitu ya.
Kenapa perlu kita tafsir lagi gitu? Ya. Nah, sebenarnya di dalam Alkitab itu kan terjadinya itu masa lalu. Ya. Maka masa lalu itu dikala ada perkembangan, ya, bisa ada perkembangan bahasa, bisa perkembangan budaya, bisa perbedaan geografis, ada juga historisnya yang berbeda, sehingga ada kesenjangan antara bahasa dengan bahasa sekarang, budaya dengan budaya sekarang, budaya waktu Alkitab ditulis dengan budaya kita sekarang bisa berbeda. Maka perlu, ya, ada penafsiran. Jadi menafsir itu bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara pikiran kita dengan pikiran para penulis Alkitab. Ya. Nah, itu dia. Jadi kenapa perlu menafsir? Karena ada kesenjangan. Ya, ada kesenjangan. Nah, salah satu contoh, ya, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kalau bahasa, ya, kalau dia ke bahasa Batak Toba misalnya, tidak ada unta, ya, lalu dibuatlah yang mirip ke sana karena mereka mengenal binatang yang besar itu adalah gajah, maka dikatakan tumagodo gajah masuk tepingkol di jarum, artinya lebih baik. Jadi unta itu diganti dengan gajah, ya, karena di orang Batak tidak mengenal unta begitu, ya. Jadi, lalu selanjutnya kita akan melihat prinsip-prinsip penafsiran ini, ya. Nah, penafsiran itu kita bagi dua. Ada prinsip umum, ada prinsip khusus. Nah, nanti saudara lihat seperti yang di samping ini, ya. Coba perhatikan nanti. Nah, prinsip umum itu adalah pertama prinsip penafsiran konteks. Yang kedua, prinsip penafsiran sejarah dan latar belakang. Dan yang ketiga, ada prinsip penafsiran tata bahasa. Nah, yang khusus, ya, ada 9: narasi, wisdom, syair, nubuat, simbol, tipologi, alegori, perumpamaan, surat kiriman. Tapi yang kita pelajari di dalam hermeneutik, ya, satu ini adalah prinsip umum, ya. Nah, pertama prinsip penafsiran secara konteks. Nah, ya, kalau definisinya boleh saudara lihat, ya, di samping. Tapi prinsip konteks ini adalah prinsip dengannya setiap ayat ditentukan berdasarkan pertimbangan terhadap konteks. Nah, tahu kan teks dan konteks. Jadi teks itu dibungkus di dalam konteksnya, ya. Nah, dalam memakai prinsip ini ada dua tingkatan konteks yang dipikirkan. Pertama adalah konteks dekat. Yang kedua, konteks jauh, ya. Nah, kalau dia konteks dekat, menunjukkan hubungan ayat, perikop, pasal sebelum dan sesudah nats yang dipelajari. Jadi artinya kan konteks itu akan ya, terjalin teks, jadi terjalin bersama. Nah, jadi konteks dekat itu misalnya kalau dia ayat, konteksnya adalah perikop.
Kalau dia perikop, konteks dekatnya adalah pasal. Kalau dia pasal, konteks dekatnya adalah pasal sebelum dan sesudahnya. Nah, kira-kira begitu. Nah, pentingnya konteks dalam penafsiran karena beberapa hal, yakni arti untuk kata-kata tertentu bergantung atau tergantung dari paragrafnya, dan arti untuk kalimat tergantung pada gabungan-gabungan paragraf. Nah, sehingga ada satu yang prinsip yang harus kita pegang, disebut the text without the context is pretext. Artinya teks tanpa konteksnya adalah keliru. Ada orang bilang sesat gitu ya. Nanti kalau bilang sesat memang ada orang langsung alergi. Sesat yang dimaksud salah arah gitu. Oke. Nah, contoh penafsiran dekat ya. Penafsiran dekat. Nah, misalnya Yohanes 2 ayat 19 ya. Yesus berkata ya, robohkanlah bait Allah ini, bait suci ini akan saya bangun dalam jangka 3 hari. Nah, kalau sekilas kita lihat, seakan-akan Yesus berkata bahwa dia mau merobohkan ya, mau dibom itu bait suci itu, dan dia akan bangun lagi, dan 3 hari katanya. Nah, jadi kalau kita melihat secara, kita baca sama seperti tadi, kenapa harus ditafsir? Ya dibaca saja udah. Nah, kalau kita ditanya seperti itu, maka kita berkata bahwa Yesus akan merobohkan bait suci itu. Kalau dirobohkan, maka 3 hari dia bangun. Nah, tetapi kalau kita lihat di dalam konteksnya, kita masuk ke ayat 21, maka kelihatanlah bahwa bait Allah yang dimaksud oleh Yesus adalah tubuh Kristus. Ya, paham ya? Nah, lalu misalnya begini, yang paling gampang misalnya ya. Kalau teks itu dilepaskan dari konteksnya, maka sering keliru dan sesat ya. Contohnya misalnya nih, kita bisa ambil baca bahwa si Sarah itu memberikan gundiknya kepada Abraham jadi istrinya. Lalu Abraham punya istri 2. Nah, kalau kita tidak baca dari awal sampai akhir kenapa itu terjadi, maka kita akan bilang bahwa orang percaya sekarang pun bisa beristri lebih dari 1. Nah, kan itu akan menjadi, karena begini, apapun yang saudara maksudkan, saudara bisa ambil pembenaran dari Alkitab. Mau beristri 2 pun ada di situ, ya kan? Mau membunuh pun ada di situ. Semua di perjanjian lama ada bunuh-membunuh, ya kan? Nah, tetapi kalau saudara lepaskan dari konteksnya, maka saudara akan sesat juga. Nah, itu maksudnya. Oke? Lalu yang kedua, nanti coba lihat. Nanti akan saya tampilkan bahwa coba dulu saudara tafsirkan nanti menurut konteks dekat. Ya, contohnya gini, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai. Itu kata Yesus kepada murid-muridnya. Nah, sekarang kalau saudara pergi menginjil, saudara terapkan ini, tidak perlu saudara baca, tidak perlu saudara menafsirkan ayat ini, maka saudara tidak akan bisa pergi, walaupun pergi pesawat tidak bisa bawa koper, tidak bisa bawa baju 2, hanya 1. Nah, saudara bagaimana menerapkan ini? Bagaimana menjelaskan ini? Nah, seperti itu. Nanti coba dilatihanlah dulu nanti ini tentang firman Tuhan ini. Oke, yang terakhir adalah penafsiran secara konteks jauh. Ya. Dalam konteks jauh kita perlu membiasakan diri untuk melihat seluruh kitab atau Alkitab, supaya kita tidak hanya memegang satu ayat dengan cara yang salah. Ya. Nah, konteks paralel dalam kitab yang membicarakan subjek yang sama, ya, kita ambil. Misalnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Begitu kan? Nah, itu ada di Injil Markus, ada di Injil Lukas, lalu saudara baca.
ya, sehingga pemahaman itu bisa komprehensif. Nah, istilah yang biasa kita dengarkan di lapangan, dia bilang ayat menerangkan ayat. Jadi tidak boleh asal comot saja. Ada memang ayat yang bisa kita asal comot saja, nggak perlu ada pembandingnya. Misalnya kasihilah sesamamu, kan begitu. Ya. Saya kira sampai di sini dulu, ya. Nah, ada contoh penasirat konteks jauh, saudara bisa baca, akan saya tampilkan nanti di layar dan latihannya, ya. Misalnya seperti ini nih, ya, sebelum kita akhiri. Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Nah, kalau ini saudara comot, lalu saudara pegang, maka saudara tidak bisa mengumpul harta. Kalau saudara kerja pagi, dikasih gajian, maka saudara tidak bisa menabung, habisin semua. Jadi saudara harus Senin Kamis, orang Batak bilang Senin Kamis isi adong, isi habis. Artinya setelah ada mata pencariannya, berapa gajinya, pagi dikasih, sorenya sudah habis. Nah, apakah kita dilarang mengumpul harta? Nah, nanti coba. Ya, untuk latihan coba lihat sendiri dalam layar yang saya tampilkan. Dan saya kira itulah dulu episode pertama di dalam hermeneutik. Sampai di sini, silakan saudara bisa melatih dengan teks yang saya tampilkan di layar. Thank you. Sampai ketemu episode yang kedua.